Lalu saya lanjut ke materi. Minggu ini masih aplikasi termodinamika larutan. Ini bagian yang paling akhir. Minggu ini kita belajar pengaruh panas dari proses pencampuran. Mungkin teman-teman pernah mencampur bahan, setelah dicampur jadi hangat. Itu terjadi karena efek panas dari proses pencampuran. Kemudian perubahan besaran karena pencampuran umumnya dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Delta M ini adalah perubahan besaran, kemudian selisih besaran, kemudian ini besarannya, kemudian dikurangi sigma XI MI. Saya beri contoh, misalkan besarannya entalpi. Perubahan entalpi sama dengan entalpi dari larutan. Misal larutannya adalah larutan air dan garam, maka yang di sini adalah entalpi larutan garam dikurangi sigma fraksi mol air dikali entalpi air ketika air murni tambah fraksi mol garam ditambah dikali entalpi garam ketika garam berada dalam kondisi murni. Jadi selisih antara besaran dalam bentuk larutan dan besaran dalam bentuk senyawa murni itu dinamakan ini perubahan besaran. Seperti biasa, nanti kalau ada yang kurang jelas, teman-teman langsung instruksi ya. Panas karena pencampuran, ini adalah perubahan entalpi ketika senyawa murni dicampur pada temperatur dan tekanan konstan untuk membentuk 1 mol larutan. Contohnya tadi, kalau larutannya adalah larutan NaCl, komponen yang pertamanya air, yang keduanya NaCl, maka perubahan entalpinya sama dengan entalpi dari larutan NaCl dalam bentuk larutan dikurangi sigma Xi itu fraksi mol yang pertama misalkan air, fraksi mol air dikali entalpi air murni ditambah fraksi mol NaCl dikali entalpi NaCl murni. Nah, kalau persamaan ini disusun ulang, jadi kalau sigmanya saya pindahkan ke sebelah kiri, maka persamaannya jadi ini. H sama dengan X1H1 tambah X2H2 tambah delta H. Jadi kalau ini dipindah ke ruas ini, persamaannya jadi seperti berikut. Kemudian panas pelarutan. Panas pelarutan adalah efek panas ketika solid atau gas dilarutkan di dalam air. Efek panas yang terjadi ketika suatu solid atau gas dilarutkan di dalam air. Perhitungannya biasanya berdasarkan 1 mol solut. Solut artinya adalah senyawa yang terlarut. Solut adalah senyawa yang terlarut. Sedangkan solvent adalah pelarutnya. Jadi kalau tadi larutan NaCl, solutnya adalah NaCl, kemudian solventnya adalah air. Kemudian efek panas per mol solut, simbolnya disimbolkan sebagai berikut, delta H, kemudian ada lengkung di atasnya, sama dengan delta H dibagi X1.
Saya koreksi, tadi saya keliru. Ini bukan fraksi mol ya, tapi jumlah mol. Jadi ini delta H per X1. X1-nya adalah mol. Delta H-nya diperoleh dari persamaan ini. Jadi saya ulang, delta H ini adalah perubahan entalpi, ya, selisih antara entalpi saat dalam bentuk larutan dan entalpi dari komponen murni. Kalau mau mencari panas karena pelarutan, maka nilai delta H-nya dibagi dengan mol solut, mol dari zat yang terlarut. Kemudian sebagai ilustrasi, saya berikan contoh soal. Hitung panas pembentukan dari LiCl di dalam 12 mol H2O pada temperatur 298 atau 25 derajat. Nah, panas pembentukan LiCl. Mungkin teman-teman sebelumnya kimia dasar atau di termo 1 pernah belajar. Panas pembentukan untuk LiCl kalau disusun dari unsur-unsurnya, persamaannya sebagai berikut. Litium ditambah setengah Cl2 menjadi LiCl, fasenya solid, delta H298-nya sekian. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari literatur. Di appendix termo ada, atau di buku kimia dasar juga biasanya ada. Kemudian nilai delta H ini adalah panas pembentukan LiCl dari elemennya. Persamaan ini dinyatakan panas pembentukan LiCl dari elemennya. Kemudian berikutnya kita diminta mencari panas pembentukan ketika LiCl-nya dilarutkan dalam 12 mol H2O. Persamaannya adalah LiCl ditambah H2O sama dengan LiCl 12 H2O. Karena ini adalah pelarutan, maka simbol delta H-nya seperti ini. Delta H 0,298. Nilainya minus 33.000 Joule. Ini diperoleh dari mana? Ini pun diperoleh dari literatur. Di buku termo bab chapter 12 ada nilai untuk masing-masing pelarutan LiCl. Nah, panas ini adalah panas larutan 1 mol LiCl di dalam 12 mol H2O. Yang atas tadi panas pembentukan LiCl dari elemen atau unsurnya. Yang ini adalah panas pelarutan LiCl di dalam 12 mol H2O. Kalau kedua persamaan ini kita jumlahkan, maka persamaannya jadi seperti ini. LiCl, Li plus setengah Cl2, yang ini saling coret, plus H2O menjadi LiCl 12 H2O. Kalau dijumlah, min 408, min 33 jadi minus 444, minus 444.000. Nah, ketika dijumlah, maka persamaan ini menyatakan panas pembentukan LiCl di dalam 12 mol H2O. Jadi perhatikan perbedaannya, yang ini adalah panas pembentukan LiCl dari elemennya, yang ini adalah panas pelarutan 1 mol LiCl dalam 12 mol H2O.
Sedangkan yang bawah adalah gabungan dari kedua ini. Yang bawah adalah panas pembentukan LiCl dengan 12 mol H2O. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum, saya lanjutkan. Berikut saya ambil dari buku Termo. Berikut adalah panas pembentukan 1 mol LiCl. Jadi kalau LiCl saja minus 408.000, ini maksudnya yang ini, panas pembentukan LiCl. Kemudian panas pembentukan LiCl H2O, panas pembentukan LiCl 2H2O, 3H2O, 3, 5, LiCl dalam 3 mol H2O, 5, 8, 10, dan 12, serta 15. Jadi yang ini panas pembentukan untuk yang atas itu menyatakan yang ini. Dan untuk yang bawah, panas pembentukan itu menyatakan persamaan yang di paling bawah. Nah, supaya kita lebih paham penggunaannya, saya lanjut ke contoh soal. Tentukan panas dari pelarutan 1 mol LiCl di dalam 5 mol H2O. Pertama kita tulis dulu panas pembentukan LiCl dari elemennya. Persamaannya sama, Li ditambah setengah Cl2, jadi LiCl, delta H-nya sekian. Kemudian persamaan kedua adalah pelarutan LiCl dalam 5 mol H2O. LiCl ditambah 5H2O menjadi LiCl 5H2O. Nah, karena ini ditanyakan, maka nilai ini yang dicari. Karena yang ditanyakan adalah panas pelarutan 1 mol LiCl di dalam 5 mol H2O. Nilai ini dicari. Kemudian, kalau kedua persamaan ini kita jumlahkan, maka Li tambah setengah Cl2 ditambah 5H2O, jadi LiCl 5H2O. Persamaan di bawah ini adalah panas pembentukan LiCl dalam 5H2O. Jadi bedakan dengan yang atas panas pelarutan, yang bawah adalah panas pembentukan. Nilai delta H-nya didapat dari data sebelumnya. LiCl dalam 5H2O adalah minus 436.805. Jadi panas pembentukan LiCl dalam 5 mol H2O adalah minus 436 Karena semua persamaan sudah lengkap, kita bisa cari nilai panas pelarutan LiCl. Jadi kalau dihitung, yang ini ditambah yang ini sama dengan min 436. Sehingga delta H298 adalah min 436 dikurangi min 408. Min 436 dikurangi min 408 sama dengan minus 28.000.
Hati-hati yang saya tulis di sini ini koma ini dalam format bukan dalam format Indonesia. Jadi koma ini artinya ribuan. Nilai ini adalah 408.000 minus 436.000. Hasil akhirnya minus 28.000. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Saya lanjut. Delta H ini adalah perubahan panas. Kemudian simbol ini menyatakan pelarutan. Perubahan panas karena pelarutan versus N. N ini apa? Akan saya jelaskan. N sama dengan N2 dibagi N1. Mol yang kedua dibagi mol yang ke-1. Kalau dijabarkan, mol yang kedua itu sama dengan, oh iya saya koreksi lagi, X ternyata fraksi mol. X kedua adalah fraksi mol senyawa kedua dikali mol total. Mol total adalah N1 ditambah N2. Kemudian mol yang N1 atau mol senyawa 1 sama dengan fraksi mol senyawa 1 dikali mol total. Mol total adalah N1 ditambah N2. Kalau persamaan ini teman-teman jabarkan, nanti yang ini N1 tambah N2 saling coret. Kemudian X2 itu sama dengan 1 min X1. Yang bawahnya tetap X1. Ini adalah N. Lalu di slide sebelumnya saya sampaikan bahwa perubahan panas karena pelarutan sama dengan perubahan panas dibagi fraksi mol senyawa yang pertama. Kalau nilai ini disubstitusikan dengan ini, nanti diperoleh delta H sama dengan 1 plus N. Jadi delta H pelarutan sama dengan delta H dikali 1 plus N. Kalau kita hanya ingin cari delta H-nya saja, sama dengan delta H pelarutan dibagi 1 plus N. Kemudian saya geser ke sebelah kiri. Di buku figur 12-14 ada gambar seperti ini. Sumbu Y menyatakan delta H pelarutan, sedangkan sumbu X-nya menyatakan N pelarutan. N ini adalah N2 dibagi dengan N1. Kalau larutannya adalah LiCl, maka yang jadi N2 adalah air H2O, yang jadi N1 adalah LiCl. Jadi N ini adalah mol H2O dibagi dengan mol zat yang terlarut.
Saya mulai dengan gambar yang kurva yang pertama. Garis yang pertama ini untuk LICL, sehingga nilai N ini adalah mol H2O dibagi dengan mol LICL. Kita lihat semakin ke kanan, nilai N-nya semakin besar. Dari 3 hingga 1000. Artinya apa? Semakin ke kanan, nilai N semakin besar, artinya nilai N2-nya semakin besar. N2 adalah mol H2O. Jadi semakin ke kanan, mol H2O-nya semakin banyak, semakin besar. Artinya apa? Artinya larutan ini semakin ke kanan, semakin encer. Kemudian kita lihat hubungan antara N dengan delta H. Dari kurva ini kita bisa lihat semakin ke kanan pada N3 hingga N10 delta H-nya naik. Naiknya cukup signifikan. Namun menjelang N20 kurvanya kenaikannya tidak cukup banyak atau tidak signifikan. Artinya apa? Artinya pada rentang N3 hingga N20 panas pelarutannya itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sedangkan pada N lebih besar dari 30, perubahan panas pelarutan LICL ini tidak terlalu signifikan. Jadi kalau larutannya sudah sangat encer pada area ini, larutannya sangat encer, maka panas pelarutannya tidak terlalu signifikan. Saya lanjut ke kurva yang di atasnya. Kurva yang di atasnya adalah HCl dalam bentuk gas. Kalau HCl dalam bentuk gas dilarutkan dalam air, maka N ini adalah jumlah mol H2O per jumlah mol HCl. Kita lihat lagi kurvanya pada nilai N1 hingga kira-kira N30, kenaikan kurvanya signifikan. Artinya apa? Artinya semakin besar nilai N, maka perubahan panas karena pelarutannya ini signifikan pada N1 hingga kira-kira N30. Namun kalau dilihat setelah 30 kurvanya kenaikannya tidak terlalu banyak. Artinya apa? Artinya pada nilai N yang besar atau pada jumlah mol H2O yang besar, perubahan panas karena pelarutannya itu tidak terlalu signifikan.